Hai everyone, welcome back to my YouTube channel. Alhamdulillah aku bisa menyempatkan bikin video dulu sebelum aku berangkat kursus kayak gitu. Nah, jadi teman-teman di video kali ini aku pengen bahas mengenai dua pekerjaan yang teman-teman harus hindari, bahkan mungkin gak usah diterima ketika teman-teman dapat tawaran kayak gitu. Jadi pekerjaan ini pekerjaan yang menurutku bakalan merugiin diri kita sendiri kayak gitu. Tapi memang masih banyak orang-orang ambil kayak gitu kan, karena mungkin kepepet terus lagi daripada nggak ada kerjaan ya udah mereka biasanya ambil-ambil aja kayak gitu. Jadi aku punya pengalaman tapi dari teman-temanku nih ya, ada teman-temanku dari orang Jepang terus lagi orang Indo juga kayak gitu, dan almost of them gitu kan kasih sama-sama review yang sama lah ya. Jadi makanya aku pengen sharing ke kalian semua kayak gitu. Kenapa sih ini bakalan ngerugiin kalian? Of course karena selain kalian bakalan rugi waktu, juga rugi tenaga kayak gitu. Karena ya nggak sesuai lah dengan apa yang kalian kerjakan. Yang pertama adalah job planting piece rate. Jadi kalau misalkan ada yang nawarin planting tapi dibayarnya piece rate, menurutku itu teman-teman harus pikir kembali, harus dipertimbangkan kembali. Sesuai nggak ya dengan kalian, dengan kemampuan kalian gitu kayak gitu. Karena beda ya piece rate picking fruit sama piece rate planting itu beda banget. Karena planting itu nggak semudah yang dipikirkan, nggak semudah seperti picking kayak gitu. Mungkin picking masih bisa lah ya dipertimbangkan karena banyak lah teman-teman WHV itu yang kerjaannya itu bagus dan mereka menjadi top picker kayak gitu. Tapi kalau misalkan piece rate-nya planting menurutku harus dipertimbangkan karena banyak banget orang yang give up cuman 1 hari kerja cabut kayak gitu, karena itu sangat-sangat melelahkan dan bayarannya itu nggak worth it banget. Oke, aku kasih contoh dulu teman-temanku yang aku sebutkan tadi, itu tuh dapat job karena mereka bener-bener hopeless, nggak dapat kerjaan, jadi mereka akhirnya terima job itu kayak gitu. Terus kebetulan memang kenal juga sama orang yang ngenalinnya. Tapi memang yang ngenalinnya emang juga kayak apa sih, nggak tahu ya job desk kayak gimana kayak gitu. Nah tapi di situ apa sih namanya, 1 hari aja mereka udah kayak nggak kuat, give up. Jadi penghasilan yang mereka dapatkan sehari itu nggak sampai dapat $50 sehari kayak gitu. Padahal mereka itu kerja seharian penuh kayak gitu, dan juga mereka itu bener-bener keteteran dan bilang capek banget, sangat melelahkan, kata mereka kayak gitu. Jadi akhirnya 1 hari itu mereka cabut aja, gak mau lanjut kayak gitu. Nah itu dia, jadi kalian pertimbangkan lagi kalau misalkan kalian dapet tawaran planting dan dibayar piece rate, no kayak gitu. Kalau misalkan planting tapi hourly, everything, kalau misalkan kalian belum tahu job desk-nya, belum bisa ngukur job desk-nya, it's okay as long as it pay hourly dan di atas UMR atau UMR lah, setara UMR. Itu masih oke. Tapi kalau misalkan planting, big no, karena kalian belum tahu medannya seperti apa, kalian belum bisa mengukur diri bisa atau enggaknya kayak gitu. Karena kalau misalkan di farm itu tuh beda sama pabrik ya, sama factory. Kalau factory itu udah pasti di dalam ruangan kayak gitu. Kita bisa ngukur suhu dinginnya berapa derajat kayak gitu, kayak mostly 4 derajat lah ya kalau misalkan dinginnya mid factory kayak gitu. Terus lagi kayak apa sih namanya itu, medannya udah kalian tahu seperti apa, ya ada mesin, terus lagi gak bakalan terlalu gimana ya, membahayakan karena banyak orang, maksudnya protokolnya bagus. Tapi kalau di farm sebenarnya kan ruangnya bebas ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan di farm itu kita nggak bisa tahu medannya nanjak turun kah, apakah emang apa sih, berlumpur atau misalkan kayak mudah gitu kan untuk kita mobilitasnya kayak gitu. Sepatu juga harus sepatu khusus, kayak modalnya itu lumayan juga ketika misalkan kita mau kerja ke farm karena mostly kita harus biayain diri kita sendiri dulu di awal kayak gitu. Tapi kalau misalkan mid factory, kita hanya perlu datang ke tempat, terus lagi nanti kita bakalan dikasih toolsnya. At least kayak apron, terus lagi boots, terus lagi ini apa sih namanya itu,
headphone kayak gitu, itu pasti mereka sediakan kayak gitu. Jadi menurutku mendingan kayak, nggak usah lah ya, kalau misalkan kalian belum bisa, apa sih namanya, memperkirakan jobnya seperti apa, kayak gitu. Karena itu akan membuat kalian kehilangan kesempatan lain, kayak gitu. Soalnya teman saya juga dulu, apa sih namanya, sebenarnya ditawarin di, perusahaan lain, tapi karena memang yang terdekat dan mereka pikir ini bakalan mudah, jadi mereka ambillah yang di farm ini, kayak gitu. Padahal kenyataannya justru itu sulit gitu, kayak gitu. Makanya di sini aku sharing ke kalian biar kalian juga nanti ketika berada di, posisi atau ke kondisi yang sama, dapat tawaran which one yang perlu kalian ambil, kalian udah tahu yang mana, kayak gitu. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua yaitu pekerjaan cash on hand. Secara tidak langsung itu merugikan kalian, kayak gitu. Mungkin untuk sementara ketika kita pikirkan sekilas bahwa wow cash on hand gak usah kasih, gak usah bayar pajak. That's right, kayak gitu mungkin kelebihannya itu, tapi kekurangannya banyak sekali. Menurut saya kayak gitu. Pertama, biasanya dibayar lebih murah, lebih low low rate gitu kan kayak gitu. Ya pas di UMR lah ya. Let's say kayak kalau misalkan kita kerjanya no cash on hand kayak gitu, biasanya kita dibayarnya at least $28. Tapi kalau misalkan, cash on hand biasanya di bawah itu 23 sampai 25 kayak gitu. Itu yang pertama, dibayarnya itu di bawah, pay rate yang biasanya kita dapatkan atau normalnya orang-orang dapatkan. Kayak gitu. Yang keduanya, teman-teman nggak bakalan dapat superannuation dan which is itu tuh menurutku lumayan banget meskipun nggak langsung kalian dapatkan superannuation tapi kan untuk masa tua kalian dan itu juga lumayan kayak gitu. Jadi berkurangnya dari double-double superannuation nggak bakalan dapat, terus lagi pay rate-nya juga lebih rendah biasanya kayak gitu. Cuman emang enaknya ya dikasih saat itu juga dan gak harus bayar pajak kayak gitu. Terus yang ketiga, pajak itu kan bisa tax return ya sebenarnya kayak gitu. Jadi nggak terlalu sebenarnya nggak terlalu rugi-rugi amat gitu kan karena nanti bisa bakalan balik kembali ke kita kayak gitu. Yang keempatnya kalau misalkan kalian ketahuan ya kalian bakalan kena denda. Worst case-nya adalah kalian bakalan ya pokoknya bakalan berurusan dengan hukum kayak gitu. Makanya menurutku sih, nggak usah ya karena itu sebenarnya ilegal kayak gitu. Banyak yang cash on hand ini karena mereka visanya tidak diperbolehkan untuk bekerja. Seperti misalkan saya kasih contohnya adalah orang-orang dengan turis visa. Biasanya mereka untuk bertahan hidup di sini kan harus kerja dan mereka nyarinya cash on hand. Karena turis visa tidak diperbolehkan untuk kerja kayak gitu kan, ilegal untuk kerja kayak gitu. Karena kita ini nggak ada limitation-nya untuk kerja, mendingan kerja yang benar-benar aja kayak gitu. Daripada nantinya bakalan terjadi sesuatu hal yang lebih buruk ke kita. Itu menurutku amit-amit ya, sangat-sangat merugikan diri kita sendiri. Apalagi misalkan teman-teman yang ada niatan mau PR kayak gitu. Kalau misalkan kalian pengen PR itu pokoknya hal-hal seperti itu usahakan jangan sampai kalian lakukan, jangan sampai terjadi kayak gitu. Karena takutnya kena record gitu kan kayak gitu karena data kita tuh udah langsung masuk ATO, langsung masuk ke government service kayak gitu. Jadi menurutku mendingan nggak usah lah ya kayak gitu. Nanti mungkin akan dipertanyakan apalagi dengan long term akan dipertanyakan loh kok lu nggak kerja sampai misalkan selama ini, let's say kayak kalian apa sih namanya enjoy dengan cash on hand itu karena menurut kalian benefitnya gede nggak usah bayar pajak misalkan kayak gitu kan. Kalian let's say kayak ambil sampai 3 dan 6 bulan itu bisa nanti dipertanyakan kalian kerja apa kayak gitu kan. Kalau misalkan kayak ya kalian nggak ada track record atau kalian nggak ada kerja di company manapun. Jadi kayak menurutku hindari aja pekerjaan yang seperti itu. Nah, itu dia 2 pekerjaan yang harus teman-teman pertimbangkan kembali ketika teman-teman misalnya nggak
atau belum dapat pekerjaan yang pas atau yang cocok kayak gitu. Jangan desperate. Insya Allah banyak jalan. Aku akan selalu mengingatkan ini. Kalaupun misalkan kalian ya belum punya pekerjaan, kalian bisa daftar ABN. Terus lagi habis itu daftar apply DoorDash ataupun Uber Eats. Makanya aku bakalan bilang terus kalian harus bisa mobil di Indonesia, harus punya SIM A kayak gitu. At least bisa digunakan di Queensland kayak gitu. Ya at least kalian bisa ke Queensland lah ya gitu kan. Kalaupun misalkan kepepet nggak dapat kerjaan, karena saat ini Queensland juga ada program pemerintah di mana bus dan juga transportasi umum kayak train itu cuman 50 cent kemanapun. Jadi kalaupun misalkan kalian untuk first city atau misalkan ya untuk first place kalian kunjungi dan kalian minim bekalnya, ya kalau ke Queensland masih aman sih dari segi transportasi, kalian masih bisa saving kayak gitu. Karena kemanapun sejauh apapun naik tren cuman 50 cent kayak gitu, dan naik bus juga sama 50 cent. Jadi menurutku ya saat ini ya, untuk saat ini aja karena programnya cuma 6 bulan ke depan. Jadi mungkin akan habis di Februari kayak gitu. Jadi Queensland bisa jadi pilihan yang tepat kayak gitu. Nah, itu dia video kali ini. Jangan lupa di-save, di-share juga, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman yang lain yang belum mampir ke channel YouTubeku bisa tahu banyak juga hal tentang WHV ini. Mari kita saling bantu satu sama lain, karena sebenarnya yang menjadi kompetitor kita itu bukan orang Indonesia kayak gitu. Justru orang-orang dari negara lain yang mereka itu have a strong community. Aku pengen banget punya kayak komunitas atau ya pokoknya kayak kumpulan orang-orang Indonesia yang saling support each other. Karena yang aku pelajari, yang aku temukan ternyata orang-orang dari negara lain itu mereka itu punya strong boundaries dan strong community. Jadi mereka itu bisa helping each other. Jadi nggak berjalan sendiri-sendiri, tapi mereka berjalan beriringan kayak gitu. Makanya mereka sangat mudah untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan PR, karena mereka itu sangat-sangat generous untuk memberikan informasi satu sama lain. Aku pengen orang-orang Indonesia juga seperti itu ya. Jangan sampai kayak hanya memanfaatkan untuk kepentingan sendiri kayak gitu. Aku pengennya kita semua selamat ya, karena kita ya kita bersaudara lah gitu kan. Di sini kita gak punya siapa-siapa kayak gitu. Yang kita miliki hanya orang-orang di negara kita dengan bahasa yang sama dan budaya yang sama. Makanya aku pengen merangkul teman-teman semuanya biar kita sama-sama berhasil dan sukses di sini kayak gitu. Karena kompetitor kita itu lebih kompeten. Aku justru gak begitu takut sama orang-orang Indonesia karena aku udah tahu kita itu mostly kompetitif orangnya, dan di sini budayanya bukan kompetitif. Jadi orang yang kompetitif biasanya tidak terlalu disenangi karena di sini mereka itu slow living kayak gitu. Jadi kompetitifnya jangan terlalu diperlihatkan gitu. Cukup untuk diri sendiri, untuk untuk memperlihatkan, untuk membuktikan ke diri sendiri bahwa kita itu bisa sukses, kita itu bisa mencapai tujuan kita. Karena semua orang di sini tuh punya tujuannya masing-masing kayak gitu. Makanya aku gak pernah gak pernah pelit info, gak pernah kayak mau ngeduitin atau apapun, karena let's help each other first untuk bisa saling support. Karena banyak orang Indonesia yang desperate di sini, itulah dia karena mereka saling kompetitif satu sama lain, sama teman sendiri. Kayak pertemanan kayak gitu nggak sehat. Malah banyak orang Indo yang justru nyaman berteman dengan orang yang di negara lain, karena orang-orang yang di negara lain itu mereka saling help each others kayak gitu. Dan aku sih pengennya orang-orang Indo bisa sampai berpikiran ke sana ya, punya health relationship satu sama lain, friendship satu sama lain kayak gitu, dan saling membantu mempermudah jalannya kayak gitu. Karena once kita punya strong community itu
kita bisa lebih mudah lagi untuk tinggal di luar negeri. Intinya untuk tinggal di Australia ya, karena sekarang kita ngomongin Australia kayak gitu. Karena aku menemukan kayak, aku banyak banget, teman-teman dari Filipina yang mereka, menceritakan bagaimana perjalanan mereka yang mudah banget untuk mendapatkan permanent resident atau pekerjaan. Aku juga kenalan sama orang-orang Vietnam yang mereka itu udah banyak banget di sini kayak gitu. Terus kayak gimana kok mereka bisa sampai, dipermudah padahal bahasa Inggris mereka itu nggak seberapa, justru orang-orang Indonesia tuh menurutku cerdas-cerdas banget. Cuman kita mostly itu gengsi dan, kita itu yaitu saling kompetitif gitu satu sama lain. Terus lagi orang-orang Chinese, mereka itu kaya-kaya dan mereka bisa sampai bikin perusahaan dan agensi di sininya, jadi bisa menampungi orang-orang di negaranya, kayak gitu. Jadi mereka itu, apa sih namanya, sangat-sangat, bagus ya gitu kan, mereka itu benar-benar merangkul orang-orang, dari negaranya mereka masing-masing dan aku pengen kita juga seperti itu. Jadi first step kalian, kalian, tontonin aja, tungguin aja video-video aku selanjutnya. Aku bakalan, apa sih namanya, sharing gimana journey aku di sini, kayak gitu. Sekarang yang, sedang fokus WHV dulu, kayak gitu. Nanti next step-nya apa, aku bakalan, sharing terus ke kalian. So, stay tune on my YouTube video. Bye-bye.